Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmat kita masih bisa salat berjamaah di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Mungkin masih ingat di antara kita kajian pertama kita waktu dulu di sini berkaitan dengan masalah memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat memakmurkan masjid Allah yaitu dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menghadiri majelis al-ilmu yang dibacakan qala Allah, firman Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga langkah kita ke tempat ini sebagai langkah menuju surganya kelak. Kemudian Rasul mengatakan, wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Kata Rasul SAW, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah Allah, di salah satu masjid Allah. Mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari isi Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah meliputi mereka, malaikat Allah mengelilingi majelis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Ini keutamaan memakmurkan masjid Allah dengan majelis al-ilmu, terutama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan saling
mempelajari sebuah surat pendek yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, lauma anzalallah hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seandainya Allah tidak menurunkan suatu surat apapun kecuali surat Al-Asr, maka itu sudah cukup bagi mereka. Ini salah satu yang menunjukkan kedudukan surat Al-Asr. Surat yang singkat namun padat isinya, mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana kiat menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, atau agar kita tidak merugi dunia akhirat. Mari ma'asal muslimin, kita tadabburi satu persatu dari surat Al-Asr yang hanya 4 ayat. Dan ini memang perintah Allah atas kita semuanya untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an, ataukah dalam hati mereka sudah ada kuncian? Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman, wal asri, demi masa. Ada 2 poin yang perlu kita sampaikan dalam pembahasan ini. Yang pertama berkaitan dengan sumpah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan makhluknya. Wal asri, wasyamsi, wal laili, wal fajri, watini, wazzaitun. Ini adalah sumpah yang kata para ulama hanya khusus bagi Allah. Allah bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Karena Allah fa'alul lima yurid, Dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Adapun kita sebagai hamba Allah, maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bi abaikum, man kana halifan falyahlif billah aw liyaskut. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang kalian. Barang siapa yang ingin bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, atau kalau nggak bisa dengan menyebut nama Allah, lebih baik dia diam. Ini perintah dari Rasulullah SAW untuk kita bersumpah dengan menyebut nama Allah, dan sekaligus larangan dari bersumpah dengan selain nama Allah. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Karena sekali lagi, bersumpah itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dengan menyebut nama Allah. Tidak boleh dengan menyebut nama Nabi, dengan mengatakan misalnya demi Nabi, demi Ka'bah, atau yang lainnya. Ya, Rasul sendiri yang memerintahkan kita kalau mau bersumpah, falyahlif billah, harus menyebut nama Allah. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Rasul SAW, beliau pernah berkata, li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Aku lebih suka bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta, bohong, daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Kalau antum pilih yang mana?
menyebut nama Allah ketika bersumpah namun bohong. Demi Allah, ya saya pulaannya 10.000 misalnya, padahal cuma 5.000. Nah, bohong dia. Atau dia jujur, ya demi Nabi saya pulaannya 5.000, jujur dia. Mana yang lebih baik? Hah? Yang lebih baik yang jujur dan apa? Dengan menyebut nama Allah. Cuma ini dua pilihan yang sama-sama jeleknya, namun ada levelnya. Mana yang lebih parah, mana yang lebih ringan? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi, yang lebih parah kalau bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Dua-duanya dosa. Namun yang lebih dosa syirik, menyebut selain nama Allah ketika bersumpah. Ini yang sekali lagi seorang muslim harus memahaminya, karena ini berkaitan dengan al-aqidah, berkaitan dengan at-tauhid. Bersumpah harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua tentang wal asri, kata para ulama, Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Seperti tadi Allah bersumpah dengan wasyamsi, dengan matahari, yang mana faedahnya, manfaatnya luar biasa bagi makhluk, ya. Demikian pula al-asr, waktu. Ini penting bagi kita semuanya. Kita semuanya melewati waktu demi waktu. Maka dalam Islam ini sangat amat luar biasa ditekankan untuk diperhatikan, untuk dimanage, untuk diatur, untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau antum merenungkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan penghuni api neraka, bagaimana mereka menyesali tidak menggunakan waktu di dunia dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Fajr misalnya, waji'a yawma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika mereka dimasukkan ke neraka jahanam, mereka baru ingat tentang apa yang mereka perbuat dikala di dunia. Wa anna lahu dzikra, namun itu tidak ada manfaatnya lagi. Ini mereka menyesali kenapa waktu-waktu di dunia tidak digunakan untuk al-iman wal amalu as-salih. Demikian pula dalam surat As-Sajdah Allah mengatakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Tidaklah engkau memperhatikan ketika para penghuni api neraka mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, ya Rabb kami, dahulu kami melihat, dahulu kami mendengar, kembalikan kami ke dunia agar kita bisa beramal soleh. Ini penyesalan para penghuni api neraka. Namun ini sudah apa? Tidak memungkinkan kembali alias mustahil. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya tentang masalah pentingnya waktu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kalian memperhatikan tentang apa yang akan kalian peroleh esok hari di hari kiamat. Artinya di dunia harus betul-betul waktu digunakan yang sebaik-baiknya untuk meraih banyak pahala di akhirat. Dan juga Rasulullah SAW dalam banyak hadis menekankan tentang pentingnya waktu, tentang bagaimana seorang hamba harus betul-betul bakhil terhadap waktunya.
Rasul mengatakan, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Yang pertama, hayataka qabla mautik, waktu hidupmu sebelum kematian. Syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Sehataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum datangnya waktu sakitmu. Faraghaka qabla sughrik, waktu luangmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Ghinaka qabla fakrik, dan yang kelima, waktu kayamu sebelum datang waktu miskin. Ini Rasul menegaskan seorang muslim muslimah harus betul-betul memperhatikan, menggunakan sebaik-baiknya waktu-waktu tersebut. Demikian pula bahkan Rasul mengatakan, la tazalu qadama ibni adam min indi rabbih hatta yus'al an arba'in. Tidak bergeser telapak kaki manusia dari sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang usianya untuk apa dia gunakan. Kemudian yang kedua, wa an syababi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa. Dan yang ketiga, tentang malihi min aina iktasaba fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia gunakan. Dan yang keempat, an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya digunakan ataukah tidak. Ini semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Yang dibahas di sini masalah tentang waktu, usia, masa muda, ini yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, seorang muslim muslimah harus betul-betul memperhatikan masalah waktu ini, karena kalau sudah lewat tidak akan mungkin bisa kembali, dan semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Setiap detiknya, setiap menitnya itu ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup dan waktu kita. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu wal asri, ayat yang pertama. Yang kedua, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan merugi. Tentunya seorang muslim yang membaca ayat ini dalam hatinya dia tidak ingin merugi. Tidak ada orang yang merugi, apalagi di akhirat. Di dunia saja kita semuanya manusia tidak ada yang ingin merugi. Dalam bisnis, dalam apapun ingin beruntung. Maka seorang yang bijak, seorang muslim muslimah yang bijak harus tahu apa kiat agar tidak merugi dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala-galanya, Allah yang memiliki alam semesta, Allah telah memberikan kepada kita penjelasan apa saja kiat-kiat tidak merugi fi dunya wal akhirah. Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Kalau kita tidak mau merugi, perhatikan masalah al-iman. Apa itu al-iman? Kata Rasul SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis Sahih Muslim, akhbirni anil iman. Ya Rasulullah, ya Muhammad, beritahukanlah kepadaku apa itu al-iman. Maka Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini kalau kita perinci penjelasannya bisa sampai subuh lagi ini.
masalah arkanul iman. Ini butuh penjelasan yang panjang lebar dan memang sewajibnya seorang muslim muslimah mempelajari pondasi imannya. Ini masalah apa? Akidah. Ini masalah prinsip dasar agama. Masalah 6 rukun iman. Namun kita ambil yang salah satu saja, yaitu al-imanu billah, yang merupakan awal dari rukun iman tersebut, yang mana tidak ada manfaatnya amal ibadah tanpa al-iman. Sebagaimana kata Allah dalam surat Al-Maidah, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, gugur semua amal ibadahnya. Demikian pula Allah mengatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik kepada Allah, Allah batalkan semua amal ibadah mereka. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya al-iman. Kalau orang itu tidak mau merugi, ini yang wajib diperhatikan. Masalah pondasi agamanya al-iman, terutama al-iman billah. Mungkin antum pada waktu puasa Ramadan kemarin sering mendengarkan hadis man shoma ramadhana, lanjutkan, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan didasari oleh imanan, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, imanan billah, didasari oleh iman kepada Allah, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Artinya kalau orang itu puasa tanpa didasari oleh iman kepada Allah, maka tidak ada manfaatnya puasanya tersebut. Maka seorang muslim muslimah harus paham betul apa itu al-iman. Ini pondasi agama, ini rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mengimani tentang rububiyah Allah. Allah Rabbul Alamin. Allah Rabb semesta alam. Apa makna Rabbul Alamin? Kata para ulama, Rabb artinya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Rabbul Alamin artinya dialah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Bahkan jangankan orang muslim, sebetulnya orang musyrikin jahiliyah, Abu Lahab CS, jangan dikira mereka tidak mengerti tentang Allah. Jangan dikira mereka nggak beriman kepada Allah dalam masalah ini. Mereka yakin, mereka mengimani akan rububiyah Allah. Allah sebagai sang pencipta, pengatur alam semesta, bahkan yang memberi rezeki. Mana dalilnya? Banyak dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Luqman, Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Seandainya engkau bertanya kepada mereka, orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab, Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa ma yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit maupun dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dari yang mati kepada yang hidup? Dan siapa yang mengatur seluruh alam semesta? Orang musyrikin menjawab, fasayaqulunallah. Itu keyakinan orang musyrikin jahiliyah. Namun kenapa mereka masih dikatakan musyrikin? Karena mereka tidak komplit imannya kepada Allah. Di antaranya iman kepada uluhiyah Allah, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang wajib untuk diibadahi. Ini yang mereka apa? Tidak komplit imannya. Sebagaimana firman Allah, wa ma yu'minu aktsarum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka berbuat syirik. Kata Abdullah bin Abbas dari kalangan para sahabat tentang ayat ini,
Imannya mereka sebatas Allah sang pencipta, Allah yang mengatur alam semesta, namun mereka masih menyekutukan Allah dalam ibadah. Contoh, dalam surat Al-Ankabut Allah menyebutkan tentang orang musyrikin jahiliyah, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berlayar di lautan tertimpa musibah ombak badai, ya, maka mereka da'awallahu mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah. Jadi sekali lagi jangan dikira orang musyrikin Abu Lahab CS itu nggak paham, nggak kenal Allah sama sekali. Mereka sangat paham. Mereka bahkan tadi ikhlas berdoa kepada Allah ketika susah. Namun kata Allah, falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka di daratan, baru mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Mereka mengimani rububiyah Allah, namun mereka menyekutukan Allah dalam al-ibadah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, iman sekali lagi harus betul-betul dipahami setiap muslim muslimah, terutama tadi yang berkaitan dengan 6 rukun iman, dan kita cuma ambil satu saja, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah ini pondasi dari semuanya. Ya, makanya dikatakan antum minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusul wal yaumil akhir wa antum minabil qadari khairihi wa syarrihi. Dan ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, iman ini tadi memiliki pondasinya, prinsip dasarnya dan rukun-rukunnya. Namun iman juga memiliki cabang-cabangnya, yaitu diantaranya wa amilus salihah. Ini merupakan cabang keimanan. Sebagaimana kata Rasul dalam Sahih Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Ya, sekali lagi kata Rasul, iman memiliki 70 lebih cabangnya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari cabang keimanan ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun al iman. Rasa malu bagian dari iman. Inilah yang disebut dengan wa amilus solihat. Dan beramal soleh tidak cukup hanya keyakinan di hati, harus ada al-amal wa amilus solihat. Apa itu amal soleh? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau mentafsirkan surat Al-Kahfi ayat 110 ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang ingin perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, hadzani ruknal amal mutaqabbal. Inilah 2 syarat amal yang diterima alias amal soleh. Apa itu? An yakuna khalisan lillah wa an yakuna ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Harus ikhlas karena Allah dan harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang muslim muslimah yang bijak ketika dia mau beribadah, beramal saleh, wajib memperhatikan 2 hal ini. Perhatikan masalah innamal a'malu binniyat. Apakah niatnya lillahi ta'ala? Apakah betul-betul ikhlas karena Allah? Contoh, kita sekarang sedang thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Perlu dikoreksi niat kita, untuk apa kita belajar ilmu agama. Makanya para ulama, mereka ketika menulis kitab-kitab, banyak yang mendahulukan hadis innamal a'malu binniyat. Seperti dalam Sahih Bukhari. Ya, Imam Bukhari, Sahih Bukharinya
itu hadis pertamanya tentang niat, innamal a'malu binniyat. Kenapa kok didahulukan hadis innamal a'malu binniyat? Kata para ulama, agar seorang yang belajar ilmu agama sebelum jauh-jauh melangkah, koreksi niat. Untuk apa dia belajar ilmu agama? Karena belajar ilmu agama bagian dari ibadah, harus ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas, fatal akibat. Bahkan Rasul mengancam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa li gharadin minad dunya lam yajid rihal jannah. Kata Rasul SAW, barang siapa yang belajar ilmu agama yang selayaknya dia niatkan untuk menggapai pahala dari Allah, namun kalau dia ingin mencari bagian dari dunia, dia tidak akan mencium bau surga. Ancamannya berat yang tidak ikhlas dalam thalabul ilm dan juga dalam masalah ibadah yang lain. Maka ikhlaskan. Demikian pula mungkin ada di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau ibadah haji misalnya, niatkan betul-betul lillahi ta'ala, koreksi niat. Karena Allah berfirman, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah lillah, karena Allah. Semoga yang belum haji Allah segerakan untuk berangkat haji, dan yang berangkat semoga Allah berikan haji yang mabrur. Intinya, seorang yang ingin beribadah, beramal soleh, koreksi yang pertama al-ikhlas, masalah keikhlasan. Kedua, masalah apakah ibadah yang dia lakukan betul-betul ingin mencontoh ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaranku maka tertolak. Contoh masalah ibadah kurban misalnya. Di zaman Rasul ada seorang sahabat yang menyembelih sebelum salat Idul Adha. Maka Rasul mengatakan, satu kasatu lahmin. Dagingmu ini daging tidak ada nilai pahalanya, ini daging biasa. Kenapa? Karena menyembelihnya tidak mengikuti Rasul dalam segi waktunya. Mungkin kalau seperti kita sholat duhur jam 10 pagi, boleh enggak? Kan harus menyegerakan ibadah Ustaz. Tidak bisa, karena sudah ada aturan bakunya. Demikian pula ibadah yang berkaitan dengan waktu harus tepat, tidak boleh diremehkan. Sebagaimana Rasul tadi melihat seorang sahabat menyembelih hewan kurban di kala Idul Adha, harus setelah sholat Idul Adha. Fasalli rabbika wanhar. Intinya, seorang muslimah yang bijak ketika mau beramal soleh, perhatikan masalah al-ikhlas wa al-ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak merugi. Ada kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau melihat rahib-rahib dari Nasara, beliau menangis. Ketika ditanya, apa yang membuat engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Kata beliau, ketika aku melihat rahib-rahib itu, aku teringat firman Allah, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang itu sudah beramal amilah, nasibah, capek, lelah, letih beribadah. Apakah balasannya surga? Kata Allah, tidak. Tasla naran hamiyah, justru masuk api neraka. Kenapa? Karena ibadah mereka tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bahan introspeksi bagi kita semuanya. Karena sekali lagi kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, itu ikhlas karena Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, ini masalah bagaimana kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir, hadhil ayah aslun kabirun fit ta'assi bir Rasul sallallahu fi aqwalihi wa af'ali wa ahwalihi. Bahwasanya ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, adalah landasan
untuk kita mengikuti Rasul SAW, meneladani Rasul SAW, baik dalam ucapan, perbuatan, dan juga keadaan-keadaan beliau. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allah melanjutkan, orang yang tidak merugi cirinya yang selalu wa tawasau bil haqq, senantiasa wa tawasau bil haqq, saling memberikan wasiat nasihat dengan kebenaran. Jadi tugas kita bukan hanya untuk beriman, beramal soleh saja untuk diri kita, namun juga kita punya kepedulian kepada yang lain. Sebagaimana kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya. Kita cinta, kita mau masuk surga. Kita cinta, kita tahu kebaikan, maka kita sampaikan kepada saudara kita tersebut kebaikan tersebut. Ini sebetulnya sesuatu yang sangat amat penting dipahami oleh muslim-muslimah. Hidupnya seorang muslim-muslimah bukan untuk dirinya sendiri, namun juga untuk saudara-saudara yang lainnya. Kunu ibadallah ikhwan, hendaklah kalian saling bersaudara. Namanya saudara itu harus ada kepedulian. Saudaranya keliru tidak dibiarkan. Harus wa tawasau al-haq, dan kebenaran, al-haqqu mir rabbika. Allah mengatakan kebenaran dari Rabbmu, yaitu dari wahyu Allah, dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebelum kita wa tawasau bil haqqi, harus tahu kita apa itu kebenaran. Karena sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita beramal, sebelum kita menyampaikan, harus tahu ilmunya agar kita tidak salah. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang tidak engkau miliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keutamaan orang yang memberikan nasihat yang baik, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, luar biasa. Rasul mengatakan, la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada satu orang mendapatkan petunjuk lewat tanganmu, lewat dirimu, itu lebih baik daripada harta yang paling mahal di dunia. Kalau mungkin humrun na'am itu untah kemerah-merahan di zaman jahiliyah dulu, di zaman Rasul. Kalau sekarang mungkin seperti mobil-mobil supercar itu, Lamborghini atau Ferrari. Itu kata Rasul, kalau ada satu orang mendapatkan hidayah lewat tanganmu, itu lebih baik daripada kendaraan-kendaraan yang paling mewah tersebut. Ini keutamaan orang yang wa tawasau bil haq. Cuma tadi tetap harus ikhlas dan harus betul-betul di atas al-ilmu, tahu apa yang dia sampaikan adalah al-haq, kebenaran, yaitu yang berasal dari Allah, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wa tawasau bis sabr, dan saling memberikan wasiat nasihat dengan kesabaran. Kata para ulama, tidak mungkin kita beriman, beramal soleh, dan wa tawasau bil haq kecuali harus didasari oleh as-sabr. Seperti sekarang ini kita belajar duduk di majelis ilmu, sabar. Dikit-dikit ngantuk, ditahan, sabar. Insyaallah sudah lagi selesai. Semuanya butuh kesabaran. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, Allah menurunkan ayat tentang kesabaran itu sampai hampir 100 ayat, alias 90 berapa dalam Al-Quran. Ada banyak ayat-ayat tentang as-sabr. Di antaranya ayat ini, wa tawasau bis sabr. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang beriman, sabar dan tambahkan kesabaranmu. Wa basyiris sabirin. Karena memang kata para ulama, hidup
yang baik, hidup yang bahagia tidak mungkin tanpa as-sabar. Makanya kata Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, as-sabar karra'si fil jasad. Kata Ali bin Abi Thalib, sabar itu ibaratnya seperti kepala dalam jasad manusia. Bisa nggak orang hidup tanpa kepala? Mustahil. Demikian pula orang nggak akan mungkin bisa hidup yang baik tanpa kesabaran. Maka butuh sabar. Terutama tadi dalam menyampaikan kebenaran butuh sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Luqman ketika mewasiati putranya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Wahai putraku, dirikanlah salat, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan bersabarlah. Orang nggak mungkin bisa beribadah tanpa sabar, orang nggak mungkin bisa amar ma'ruf nahi munkar, nggak mungkin bisa dakwah, nggak mungkin bisa menasihati tanpa as-sabar. Karena memang kadang pahit, ngasih nasihat disalahpahami, dikira meminteri, dikala sok suci dan seterusnya. Maka butuh as-sabar, sabar. Kata ulama, sabar ada 3, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan di atas muka bumi ini. Wa basyiris sabirin, kata Allah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Apa pahalanya, keutamaannya? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah keselamatan, rahmat dan petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keselamatan fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Cukup atau ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan, Pak. Baik buat kalau Nah, lebih maksud kitanya yang harus bersabar atau kitanya amar ma'ruf menyampaikan topik kesabaran. nah, Misal kita mengajak sesama untuk bersabar terhadap fitnah zaman atau penguasa yang boleh misalkan, itu termasuk di situ atau tidak dalam rangka itu? nah, ya tentunya yang paling ideal sebelum orang itu watawasabil haq watawasabil sabar, dia yang dulu harus melaksanakannya. Sebelum dia menyarankan orang bersabar, dia juga harus apa? Bersabar. Contoh tadi disampaikan, ini yang penting sekali juga, yaitu masalah bersabar dalam menghadapi kezaliman pemimpin misalnya. Dan itu Rasul perintahkan dalam hadis Sahih Muslim, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu dari pemimpinnya yang tidak dia sukai, hendaklah dia bersabar. Jangan dia nasihati orang bersabar, tapi dia ngeritik pemimpin terus di medsos. Misalnya, ini enggak connect istilahnya. Ya, intinya watawasabil haq itu untuk diri sendiri yang pertama dan untuk yang lainnya juga. Orang itu misalnya tadi antum lihat dia selalu mengkritik pemimpin di hadapan umum. Ya, dia mencaci maki, maka apa? Sampaikan hadis tadi, man ra'a min amri syai'an yakrahu falyasbir. Ini menasihati dengan kesabaran agar orang itu bersabar menghadapi pemimpin yang zalim, tidak mencaci makinya dan seterusnya. Namun dia juga harus demikian. Wallahu taala. Ada yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum. Mengenai mana harus
Baik, seperti yang kita sampaikan tadi secara kaidah umum bahwasanya amal soleh adalah amal yang ikhlas karena Allah dan mengikuti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sholat, Rasul bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita sekarang nggak bisa melihat Rasul sholat karena Rasul sudah meninggal dunia. Namun hadis-hadis Rasul tentang masalah sholat komplit lengkap. Dalam Sahih Bukhari ada kitabus sholat, Sahih Muslim. Maka seorang muslimah yang bijak mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Ada kisah dalam Sahih Bukhari ketika ada seorang masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, Rasul melihatnya. Kemudian orang itu mendatangi Rasul, mengucapkan salam. Rasul jawab salamnya. Kemudian kata Rasul, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kembalilah engkau sholat karena engkau belum sholat. Padahal dia sudah sholat 2 rakaat. Orang itu sholat lagi, kembali lagi kepada Rasul. Kata Rasul, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah karena engkau belum sholat. Padahal orang itu sudah sholat 2 kali. Sampai berapa kali? Sampai akhirnya orang itu angkat tangan istilahnya. "Ya Rasulullah, ini yang aku bisa." Maka Rasul pun mengajarkan orang tersebut bagaimana tata cara sholat yang baik. Ini kalau mungkin diistilahkan oleh para ulama dengan istilah al-musi' sholatahu, orang yang jelek sholatnya. Kemudian Rasul mengajarkan ini tata cara sholat ala Rasul. Kata Rasul, "Idza kumta ila sholati fakabbir." Jika engkau mau sholat langsung takbir. Nggak usah baca Al-Baqarah dulu, nggak usah baca Ali Imran. Langsung. Ini Rasul yang mengajarkan. "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sekali lagi, seorang muslim yang bijak, muslimah yang bijak, sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadah, di antaranya wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu adalah ikrar, pernyataan dari dirinya bahwasanya dia akan mengikuti ajaran Rasul SAW, terutama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah tadi. Wallahu taala alam. Nah, ada yang lainnya? Silakan, Pak. Baik, jazakumullah khair. Allah Subhanahu wa taala banyak menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh surganya. Ini adalah hubungan antara surga dengan iman wal amal soleh. Gak mungkin orang masuk surga tanpa iman, tanpa al-amal as-soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman, yang beramal soleh, bahwasanya bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kata para ulama, orang itu masuk surga dengan rahmat Allah. Dalam hadis yang sahih, tidaklah ada seorang pun di antara kalian masuk surga karena amalnya. Kemudian ketika ditanya, "Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan dirimu ya Rasulullah?" "Wala ana illa an yataghammadiyana birahmatin minhu." Demikian pula dengan aku, tidak mungkin masuk surga kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungannya orang itu beriman, beramal soleh, meraih rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, amal soleh yang dilakukan oleh hamba itu nggak bisa membeli surga Allah. Nggak sebanding. Kenapa demikian? Kalau mau hitung-hitungan, orang beramal soleh berapa tahun sih? Berapa tahun? 100 tahun? Ada? Ya sudahlah, 100 tahun. Sedangkan di surga berapa tahun? Berapa tahun? Kekal abadi. 100 tahun itu pun dipotong, belum baliknya, kan? Belum maksiatnya. Intinya tadi, amal soleh kata Rasul itu nggak bisa langsung membeli surga. Namun semuanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di dunia wal akhirah, dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Ada lain mau ditanyakan? Silakan. Di hadis iman tadi disebutkan harus
mengimani kepada Allah yang baik dan buruk. Baik, ini penjelasan sekali lagi panjang juga. Sebetulnya masalah iman kepada takdir, cuma ringkasnya tadi Rasul berkata, wa antu minabil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini harus kita yakini telah diketahui oleh Allah sebelum Allah mentakdirkannya, sudah Allah mencatatnya, dan sudah Allah kehendaki dan Allah ciptakan. Contoh misalnya, iblis baik atau jelek? Kita imani Allah yang menciptakannya. Ini maksud diantara apa? Antuk minabil qadar khairi wa syarri. Bahwasanya semua yang ada di alam semesta yang baik maupun yang jelek, Allah yang menciptakannya. Allah yang menghendaki terjadinya. Allah yang telah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Allah mengetahui sebelum terjadinya. Dan semuanya di bawah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi ya. Allah menciptakan iblis. Memang secara sepintas dia sumber kejelekan. Namun di balik itu banyak hikmahnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang hidup di abad ke-9 Hijriah, beliau membahas tentang masalah apa hikmah-hikmah diciptanya iblis. Di antaranya kalau tidak ada iblis, tidak ada orang kafir. Kalau nggak ada orang kafir, nggak ada jihad. Sedangkan jihad tulang punggung Islam. Kalau nggak ada iblis, nggak ada orang yang berbuat maksiat. Kalau nggak ada yang berbuat maksiat, nggak ada yang bertobat. Sedangkan Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Banyak hikmahnya. Contoh ya, kalau sering kita contohkan ya, nyamuk. Apa sih manfaat nyamuk itu? Nggak ada kan? Ya, ganggu orang apa kalau tidur. Itu yang sepintas kita apa? Ya, pahami. Namun di balik pencipta nyamuk ada pabrik obat nyamuk kan? Berapa pegawai yang ditampung di situ? Ada hikmahnya. Sekarang apalagi obat-obat nyamuk, raket nyamuk juga banyak, ya kan? Itu yang kita ketahui hikmahnya. Di luar itu lebih banyak lagi. Namun intinya tadi wasyarrihi itu ya, namun dalam takdir Allah pasti ada hikmahnya. Namun kita yakini semua ini ciptaan Allah, semua Allah takdirkan. Dan jangan pernah mengatakan ada yang keluar dari takdir Allah. Contoh misalnya yang ini banyak terucap lewat lisan orang-orang awam khususnya ketika ada orang mati bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Mungkin pernah kita dengar orang-orang mengatakan atau di media orang itu mendahului takdir Allah. Seolah-olah orang itu mati tanpa ditakdirkan oleh Allah. Ini tidak benar sama sekali. Orang itu mati dengan takdir Allah. Namun Allah tentunya tidak cinta kepada orang yang berbuat maksiat. Seperti tadi Allah menciptakan iblis, namun Allah nggak suka dengan apa? Iblis. Allah menciptakan iblis karena ada hikmah yang Allah ketahui. Allah mentakdirkan orang itu mati bunuh diri karena Allah memiliki hikmah di balik itu semuanya. Namun Allah tidak mencintai, bahkan Allah mengancam man qatala nafsahu bi syai'in udziba biyaumil qiyamah. Dalam hadis kata Rasul, barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, Allah akan siksa dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Paham ya? Jadi jangan pernah meyakini, membayangkan ada sesuatu yang keluar dari takdir Allah. Makanya ulama mengatakan masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Apa yang engkau kehendaki Allah pasti terjadi, meskipun aku tidak menghendaki, dan jika aku menghendaki namun engkau enggak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Semua terjadi dengan kehendak Allah, yang baik maupun yang jelek. Namun Allah tidak suka dengan yang jelek tersebut. Paham insyaallah ya? Nah, ini pembahasan panjang sebetulnya. Nah, cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi?
Mungkin akhwat mungkin bisa lewat kertas mungkin. Kalau tidak ada kita tutup. Baik, insyaallah kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.